النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلفي هذا التفسير الإمام السيوطي والإمام المحلي ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا با زبير وزوجته فتح الله علينا فتوح العارفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Mulk ya, juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Suratu Al-Mulk, kerajaan. Karena biyadihi al-mulku ya, kadang tabarakal mulku. Tabarak yang al-mulku. Bukan tabarak yang al-furqan. Tapi Tabarak al-Mulk. Surat Tabarak al-Mulku atau Suratu al-Mulku, kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu al-Mulk Makkiyatun iku makkiyah. Wa ayatuha utai biro-biro ayat Suratul Mulk iku 30 ayatan 30 ayatan. Apa nih ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hale atau tabaraka moho berkah ya. Bukan hale ya. Tabaraka moho berkah. Sapa alladzi dzat biyadihi kang iku ing dalem tangane alladzi manane ai fi tasarrufihi. Al-mulku utawi kerajaan. Tabaraka maknanya apa? Ay tanazzaha an sifatil muhdatsina. Tegese moho suci, maha suci, maha bersih. Sapa alladzi an sifati al-muhdatsina, sangka pira-pira sifate pira-pira perkara sing anyar, wong kang anyar. Gusti Allah itu maha dahulu. Dahulu itu apa itu ya? Qadim, bukan muhdats.
Dari kata barokah. Barokah itu artinya kebaikan yang terus berlipat ganda, kebaikan yang sangat banyak, namanya apa? Barokah. Allah itu maha berkah, kebaikannya tiada ujung. Ini kalamnya kalam khobar, tetapi bisa menunjukkan sana, menunjukkan pujian. Ya, bisa menunjukkan pujian. Tabarok. Kalau Allah itu maha berkah, kebaikannya berlipat-lipat, kebaikannya tidak ada ujungnya, maka jangan samakan dengan kebaikannya makhluk. Maka di sini ditafsiri ay tanazzaha an sifati al-muhdatsina. Jangan sampai punya persepsi Allah itu kebaikannya ada batasnya. Enggak. Ya, Allah itu kebaikannya tiada berbatas. Jangan sampai punya persepsi Gusti Allah itu kayak menungso, Gusti Allah itu kayak makhluk. Jangan punya persepsi seperti itu. Ya, ayat ini intinya ada di tabarok. Intinya Allah itu maha suci, ya, Allah itu maha menyendiri, tidak sama dengan makhluknya, maha luar biasa. Jangan samakan dengan yang lainnya, karena ayat ini turun di Mekah, ya, turun di mana? Di Mekah, di mana fenomena paling bisa dilihat di Mekah itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah. Makanya tanazzaha an sifatil muhdatsin. Kamu kok menyamakan Allah dengan yang lainnya itu gimana? Gitu ya. Alladzi sabudzat biyadihi iku kelawan astane alladzi, maknane biyadihi ay fi tasarrufihi, tegese iku ing dalem tasarrufe, alladzi di dalam lingkup tasarruf. Tasarruf itu apa sih? Membelanjakan, melakukan apapun yang diinginkan. Ini dalam tasarruf saya. Itu artinya saya bisa menggunakan ini untuk apa saja. Itu namanya fi tasarrufihi. Ya, nek cara Jawane membelanjakan. Tapi orang belanjakno apa jenenge? Belanja beli-beli itu bukan ya? Menggunakan dengan semaunya. Ya, biyadihi. Berarti kalimat ba itu maknanya adalah fi, ya, maknanya apa? Fi. Yadihi itu artinya, ini kalau ini melihat tafsir ini ya, berarti biyadi itu ditakwil, bukan kok di tangannya begini ya, tapi dalam kekuasaannya. Berarti baknya bermakna apa? Fi. Biyadihi. Yadihi artinya apa? Tasarruf. Berarti maknanya kekuatan. Berarti mazhabnya ini mazhab apa? At-ta'wil, ya. Biyadihi itu artinya di dalam kekuasaannya. Kenapa kok di dalam? Nah, ya ada ihatah. Dzaraf itu melingkupi yang menempati. Gelas ini misalnya ya, di dalam gelas ini ada air. Air itu berarti diliputi oleh gelas. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah.
ada dalam genggaman, ada dalam tasarrufnya Allah, diliputi, bisa melakukan apapun. Ya. Al-mulku tawi kerajaan. Ai as-sultanu tegese as-sultan. Kerajaan, kekuasaan. Sultan. Wal qudratu lan kekuasaan, ya, di bawah kesultanahnya. Itu. Kerajaan itu, ya, ini kan kalau di dalam apa namanya balaghah, dia mendahulukan khobar itu artinya adalah maknanya adalah khusus, ya, ada tekanan khusus. Tekanan di sini itu artinya adalah khusus itu tadi. Kekuasaan itu sebetulnya hanya ada di tangan Allah. Kekuasaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kenapa kok kekuasaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau yang lainnya itu kadang-kadang kan saya punya kerajaan. Kemarin ya kita ngaji Ahlal Musamarah. Brawijaya punya kerajaan namanya apa? Majapahit. Rajanya adalah Brawijaya. Berarti yang punya kekuasaan di Brawijaya itu di Majapahit adalah Brawijaya. Tapi itu sebenarnya semu. Satu, kenapa kok semu? Tidak sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Nyatanya Demak bisa mengalahkan. Yang sebetulnya dulunya itu kayaknya di bawah Majapahit. Ya kan Demak diparani karo Raden Husain. Oh ternyata kamu, ya sudah. Kamu sekaligus diangkat sebagai Adipati Demak. Gitu ya. Berarti sebetulnya Demak itu berada di dalam kekuasaan apa? Majapahit. Tetapi kekuasaannya semu. Karena tidak sepenuhnya bisa melakukan apapun. Tapi kalau kekuasaan Allah itu apapun. Yang kedua, orang berkuasa itu ada batasnya, ada usianya. Sementara kekuasaan Allah tidak punya batas. Karena itulah di sini disebut biyadihi al-mulku. Kerajaan itu hanya ada di tangannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya itu kalau disebut sebagai kerajaan, itu kerajaan yang ini ya, hanya yang semu. Kalau misalnya Fir'aun, wah gitu kan, penguasa di Mesir, itu ya semu. Tidak seluruhnya di bawah kekuasaannya, ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Padahal mestinya kalau disebut kerajaan itu artinya bisa melaksanakan segala-galanya. Mulkun itu lebih hebat daripada sekedar milkun, ya, secara bahasa. Kepemilikan di atasnya masih ada yang lebih kuat, yaitu apa? Mulkun. Mulkun. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in. Atau alladzi biyadihi al-mulku. Jadi kalau kita mau menyebut seseorang atau jangan seseorang ya, subjek tertentu atau objek tertentu, itu bisa menyebut dengan berbagai cara. Saya Abdul Ghafur bisa menyebut saya ini dengan namanya. Abdul Ghafur, ya saya ini. Ya kan? Bisa menyebut dengan bapaknya Nabil, ya saya ini. Enggak ada yang lain, ya kan? Bisa menyebut suaminya Bu Nadia, ya saya ini. Ya kan? Jadi untuk menyebut saya itu bisa dengan berbagai cara. Bisa menyebut namanya, bisa menyebut bapaknya siapa,
bisa menyebut apalagi suaminya siapa, bisa nggak menyebut yang lainnya? Bisa ya. Pengasuh pesantren Al-Anwar 3 itu juga saya, ya kan? Alumni Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, ya, bisa jadi maksudnya juga saya. Jadi saya itu bisa disebut dengan berbagai macam sesuai dengan kepentingan-kepentingannya, gitu ya. Nah, kali ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah dengan kalimat apa? Alladzi biyadihi al-mulku. Itu ya. Kalau kita belajar tafsir gitu, caranya salah satu analisa tafsir. Menyebut Gusti Allah tidak kok Tabarakar Rahman, ya Allah Gusti Allah. Yang Tabarakallahu juga Gusti Allah. Tabarakalladzi lam yalid walam yulad, itu juga Gusti Allah. Nah, pilihan katanya dalam surat Al-Mulku ini adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku, bahwa kerajaan seluruh dunia ini, alam itu semuanya hanya ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Wong kafir kira-kira krungu kaya ngene, wong kafir ya, krungu kaya ngene. Dia akan segera paham bahwa berhala itu tidak sama dengan Gusti Allah. Lata tidak sama dengan Gusti Allah. Ya kan? Uzza tidak sama dengan Gusti Allah. Segala berhala yang jumlahnya 300 lebih yang ditempelkan di dinding Ka'bah itu tidak sama dengan Gusti Allah, karena mereka tidak punya kekuasaan apapun. Yang punya kekuasaan hanya Gusti Allah. Gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta. Cerita tentang kekuasaan ya. Alladzi yaiku zat atau alladzi kang khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi al-mauta ing mati, kematian. Fid dunya ing dalam dunya. Wal hayata lan ing kauripan, kehidupan. Fil akhirati ing dalam akhirat. Au huma utawi al maut wal hayah iku fid dunya ing dalam dunya. Fan nutfatu mongko utawi nutfah iku ta'rudu anyar teka laha keduwe an nutfah apa al hayatu apa kehidupan. Nutfah lalu menjadi hidup. Setelah hidup menjadi apa namanya? Manusia, gitu ya. Menjadi manusia. Allah menciptakan kematian di dunia dan menciptakan al-hayah ing dalam apa? Akhirat. Itu ya. Orang hidup, ya kan, terus mati, hidupnya lagi kapan? Nanti di akhirat, itu ya. Karena itulah di sini disebutnya mati di dunia, hidup kembali di akhirat. Berarti matinya di mana? Dunia. Hidupnya kembali nanti di akhirat. Atau matine yo nang donya, uripe yo nang donya. Bagaimana bisa menggambarkan itu? Matine nang donya iki piye? Matine nang donya ya kan. Setelah mati kemudian hidup. Hidupnya kan di akhirat, ya kan?
Maka berarti Allah menciptakan kematian. Kematian itu artinya sebelum hidup. Karena kita sebelum hidup itu apa? Mati. Setelah itu hidup. Berarti matinya ya tentunya. Kita diciptakan dari sperma, mani. Mani itu mati apa hidup? Mati ya. Berarti itu di dunia. Gitu. Lalu dihidupkan, hidupnya juga di dunia. Berarti kita pernah mati dan pernah apa? Hidup. Tinggal persepsinya saja. Ya kan? Apakah mani itu bisa disifati mati atau tidak? Karena ini ya pelajaran-pelajaran ilmu kalam, ya perdebatan dalam biasanya dalam ilmu kalam atau ilmu apa gitu ya. Mani itu bisa disifati hidup, bisa disifati mati atau tidak? Pertanyaan yang lebih gampang, batu itu bisa disifati mati atau tidak? Watune mati, gak ono kan, wong ngomong kan gak ono ya? Ono gak? Gak ada ya. Berarti tidak semua. Hidup itu apa sih hidup itu? Hidup itu apa? Hidup itu adalah keadaan di mana seseorang bisa merasakan ihsas. Ini kan itu. Wa ya ma bihi al ihsas. Ya kan? Keadaan di mana dia bisa merasakan. Batu itu tidak bisa merasakan. Berarti batu itu apa? Mati. Ya gitu ya. Tapi ada banyak yang mengatakan batu itu tidak bisa disifati mati. Karena yang bisa disifati mati adalah sesuatu yang digambarkan mungkin punya rasa. Kalau digambarkan tidak punya rasa, maka jangan disifati mati. Entah. Maksudnya bisa dimengerti enggak? Mani sebelum menjadi manusia itu tidak bisa disebut apa? Mati. Karena mani tidak bisa digambarkan punya rasa. Nah, berarti Allah tidak menciptakan kematian sebelum kehidupan. Jadi sebelum kita hidup, kita ini mani itu tidak punya rasa, itu tidak perlu diciptakan. Ya mani itu diciptakan sudah dalam keadaan tidak punya rasa, tidak perlu lagi diciptakan. Ngerti nggak maksudnya? Bisa dimengerti kan? Kamu bisa mengerti nggak pelajaran-pelajaran ilmu kalam ya kan? Ya kalau dipikir-pikir ya kadang-kadang mumet wis pokoknya pasrah kalau Gusti Allah lah kalau mumet barang ngono ya kan. Itu loh maksudnya ya. Benda ini mati ya kan. Allah menciptakan benda ini tanpa kehidupan atau menciptakan benda ini dan kematiannya. Ya Allah, ilmu kalam ya kan. Ya seharusnya tidak usah dipikirkan, santai-santai aja ya. Ini kan kalimatnya gini loh ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mani diciptakan oleh Gusti Allah itu tidak perlu menciptakan kematian. Kenapa? Ya, enggak ada hidupnya kok diciptakan kematian gimana? Itu maksudnya ya. Makanya berarti kalau menciptakan kematian itu di dunia, berarti menciptakan kematian itu asale urip, terus didadekno mati. Nang donya, ya kan? Dihidupkan lagi berarti di akhirat. Gitu. Kalau huma fid dunya berarti kita sebelum hidup itu sudah diciptakan mati dalam keadaan apa? Mati itu berarti menciptakan sekaligus menciptakan dalam keadaan apa?
mati lalu dihidupkan. Gitu. Tapi ya tidak tahu gitu ya. Gitu. Dah gitu. Wa ya utawi mengkono al-hayah iku ma perkara bi iku kelawan al-ihsasu ta ngrasakno, punya rasa. Hidup itu apa sih? Keadaan di mana kita bisa merasakan. Namanya apa? Hidup. Wal mautu tawi maut iku didduha kebalikane al-hayah au adamuha utawa ora anane hayah. Qaulani utawi ana pendapat loro. Fihi qaulani. Ada yang mengatakan hayah itu diddu al-maut, maut itu diddul hayah. Ada yang mengatakan maut itu adamul hayah. Ya apa ya ngel-ngel ngono. Apa bedane didun karo apa? Adam. Ya. Didun dengan apa? Adam. Udahlah. Cari aja di ilmu-ilmu yang gitu-gitu yang bulat-bulat itu ya. Pokoknya kita semua tahulah ada yang namanya mati, ada yang namanya apa? Hidup. Apakah mati itu didun atau mati itu apa? Adam. Adam itu bukan kebalikan, ketiadaan, bukan kebalikan, ya. Ada atas, ada bawah, bawah ya ada, atas ya ada. Ini enggak maksudnya, ya. Atas ya ada, ya, gitu. Kanan ya ada, kiri yang ada, ya. Itu namanya didun. Tapi kalau Adam itu enggak begitu. Adam itu yang satu ada, yang satu tidak ada. Jadi bukan kebalikan, ada dan tidak ada. Pinter karo bodoh. Kebayang enggak? Orang sih sering ngomong kalau yang saya pahami ya, wallahu alam bishawab ya, saya kurang tahu juga ya. Tahu dengan tidak tahu. Gitu. Tidak tahu itu tidak ada. Bukan ditemplei terus jadi orang ngerti. Hitam dengan putih, hitam yang memang ada. Kamu bisa melihat hitam, kamu bisa melihat apa? Putih. Tapi wong pinter, asalnya orang ngerti jadi pinter. Kamu kasih ilmu, jadi tidak ada netral. Netral. Iki bodoh, iki pinter. Nek rene dadi bodoh, nek rene dadi pinter. Gak, wong bodoh itu gak perlu rene, orang ngerti, iki jenenge bodoh. Ini enggak maksudnya. Ya. Berarti bodoh itu ada atau tidak ada? Namanya Adam. Ya. Namanya apa? Adam. Ora sirah kemumet ngene loro sirah loro ya kan. Aku loro. Kalau berpikir terlalu begini itu cenderung saya hindari. Dulu saya senang berpikir kayak gini ya. Tapi terus enggak tahu ngalami apa gitu terus kalau berpikir begini terus mumet sirai, ya, saya hindari. Dulu senang dengan ilmu kalam, tapi kemudian agak berat kalau disuruh berpikir yang berat-berat kayak gini itu, ya. Wal khalqu tawi al khalqu ala tsani ing atase pendapat yang kedua. Adamul hayah iku bimakna at-taqdiri, kelawan maknane at-taqdir. Wallahu alam lah ya. Saya suruh ini mah bingung sendiri saya ya. Kelawan maknane at-taqdir. Takdir itu memberi ukuran tertentu gitu ya mungkin ya. Liyabluwakum, supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Ay liyakhtabirakum. Tegese supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh fil hayati ing dalam kehidupan. Ayyukum utawi endine sira kabeh iku ahsanu sing luwih apik apane amalan apane amale. Ai atwa'u tegese luwih taat lillahi marang
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-azizu, zat ingkang aziz. Aziz itu tidak bisa dikalahkan apapun. Namanya aziz. Ya, la yaghlibuhu syai'un. Namanya apa? Al-aziz. Kalau tidak salah namanya apa? Aziz. La ya'jizuhu syai'un atau apa gitu ya, atau la yaghlibuhu syai'un. Ya, alladzi fa huwa al-ghalib alladzi la ya'jizu an syai'in. Selalu bisa menjalankan, namanya aziz. Fintiqamihi ing dalam nyiksane Gusti Allah. Miman sangka wong asa. Intiqam itu maknanya apa ya? Kadang-kadang maknanya bales ya. Atau ya nyiksa atau bales ya Gusti Allah. Mimman sangka wong asa ingkang maksiat sapa man ing Gusti Allah. Al-Ghafuru tur zat ingkang akeh oleh ngapura liman marang wong taba ingkang tobat sapa man ilahi marang Gusti Allah. Jadi apa namanya? Bukan salah satu, di antara hal-hal yang paling penting yang menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah itu apa sih? Menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Ini kan sedang menceritakan keagungannya Gusti Allah, aja dipadakno karo liyane. Liyane iki ra padha karo Gusti Allah, wis piye wae ora padha, aja mbok padak-padakno. Gusti Allah itu maha kuasa, sing liyane iki ora kuwasa. Gusti Allah itu bisa bertasarruf dengan segenap, yang lainnya enggak sama. Salah satu buktinya itu apa sih? Menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Masya Allah. Salah satu kekuasaan terhebat itu adalah menciptakan apa? Kehidupan. Kehidupan itu adalah sumber segala-galanya. Orang bisa mencium karena dia hidup. Orang bisa melihat karena dia hidup. Orang bisa apapun itu kalau dia hidup. Kita bisa mentasawur apapun. Bisa menggambarkan apapun, gambarno wong nulis, gambarno wong mangan, gambarno wong turu, gambarno wong apa. Itu kalau dia apa? Kalau dia hidup. Dan itu Allah yang menciptakan. Kita tidak bisa menggambarkan apapun kalau dia tidak hidup. Makanya kalau mati itu sudah nggak bisa apapun, menuju kepada hilang, sirna sudah. Kalau mati itu segera menuju kepada kesirnaan. Sudah hilang itu aja. Lalu apa? Orang itu mati, ya sudah. Ilmunya hilang, apanya hilang, ininya hilang. Itu kalau apa? Kalau mati sudah tidak bisa apa-apa. Gitu. Maka itu salah satu hal penting yang menunjukkan apa? Kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau sudah diciptakan tujuannya apa ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang kalau sudah bisa hidup, orang kalau hidup dikasih hidup itu bisa menjalankan apapun. Iso ngene, banyak hal bisa dilakukan kalau orang itu hidup. Nah, itu yang kemudian diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diuji. Terus nek take urip iku mbok nggo apa? Wis dikek urip, dinggo. Soalnya wis urip ki mangan, ya kan? Ngombe, turu, melek, ngawasi. Mau jenenge wong urip. Nah, itu semuanya nanti akan ditanyakan. Itu hayah. Namanya itu apa? Hayah. Kapan ditanyakan? Kapan ditanyakan? Ketika apa? Maut. Ketika apa?
Maka khalaqa al-mauta wal hayata. Jadi orang itu diciptakan hidup untuk diuji. Ya, untuk apa? Diuji. Hasil ujiannya kapan ditanyakan? Al-mauta. Ketika mati. Jadi gitu ya. Urut-urutannya itu gitu ayat ini. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca gitu ya enggak punya apa ya. Kalau enggak diangan-angan ya sepintas gitu aja. Tapi sebenarnya kalau diangan-angan mengarah ke sana. Kenapa sih maut? Kenapa sih al-haya gitu ya? Kenapa kok maut dulu bukan al-haya dulu padahal kan diuji. Karena intinya di mautnya bukan di hayahnya. Hayah itu hanya sebentar. Umur orang itu berapa sih? Ya kan? Itu hanya sebentar. Justru intinya bukan di haya, intinya di maut. Makanya khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji. Setelah diuji akan ditanyakan. Jadi diuji itu hubungannya dengan haya. Tapi hasilnya akan ditanyakan itu hubungannya dengan apa? Al-mauta. Makanya wa huwal azizu al-ghafur. Azizu berkenaan dengan orang yang tidak sukses. Al-ghafur berkenaan dengan orang yang apa? Sukses. Gitu loh maksudnya ya. Kalau orang itu tidak sukses, Allah itu aziz. Allah kalau kepingin menyiksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah kalau kepingin murka, karena dia tidak sukses, tidak ada yang bisa menghalangi. Aziz itu apa sih? Kalau berkehendak tidak ada yang menghalangi. Salah satu pemaknaannya. Tidak pernah terkalahkan. Gak aku ngene Gusti Allah gak iso nyiksa aku. Bisa. Tidak ada orang yang bisa ngomong kayak gitu. Aziz. Kalau orang itu sukses, Allah Maha mengampuni. Wa huwa al-azizu al-ghafur. Kalau diuji kok sukses, ya jenenge wong ya salah barang, ya kan? Al-ghafur. Allah Maha mengampuni. Salah-salah barang, ya menungso, ya kan? Itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gitu ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi dzat khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi sab'a samawatin. Ing pitu pira-pira langit tibaqon ingkang bersab-sab. Ingkang bersab-sab apa itu ya? Bertumpuk-tumpuk. Tabaqatan fauqa tabaqatin. Ai ba'duha tegese sebagian sab'us samawat iku fauqa ba'din. Sebagian di atas sebagian min ghairi mumassatin. Saking tanpa demek. Kita ini berada di bumi, ya kan? Kita ini berada di bumi. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu sangat tampak, jelas itu di langit. Ya. Di mana? Di langit. Ya tentu di bumi juga Allah kelihatan berkuasa, ya, tapi ini akan menunjukkan betapa agungnya Gusti Allah. Kamu kan hanya tahu bumi, ya kan? Bumi itu yang kamu lihat. Sudah, kamu jangan lihat bumi, akan melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Melihat langit, melihat bulan, melihat matahari, melihat awan, melihat di angkasa. Ada berapa
galaksi ya. Ada berapa bintang, miliaran bintang. Ada semuanya langit itu. Kalau kita mau lihat betapa kuasanya Sang Pencipta. Kamu cukup melihat ke langit. Kamu akan takjub dengan kekuasaan Sang Pencipta ini. Pencipta alam raya ini. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Mata ora ningali sapa sira fi khalqir rahmani ing dalem khalqir rahman. Yang gawe Allah yang Maha Rahman. Khalqun berarti masdar ya. Gawe lahunna marang sab'a samawat au li ghairihinna utawa marang liyane sab'a samawat. Kamu tidak melihat min tafawutin ing kacek kinajaan. Keterpautan antara satu dengan yang lainnya. Kamu enggak akan melihat keterpautan. Maknanya apa? Ai tabayunin, tegese tabayun. Saling beda. Sing iki kok ngene, sing iki ngene ya, sing iki kok apik, sing iki kok elek. Enggak. Nek kita enggak menungso sing gawe, ya kan? Dina iki gawe, sing iki kok enak ya, sesuk ora enak, ya kan? Gusti Allah gawe ka ono sing ngono. Apik kabeh. Sing iki ya menungso kan gawe ngono ya. Mut-mutan ya. Nulis makalah ya. Dina iki nulisane kok apik ya, sesuk gawe makalahne. Sing iki kok elik ya, ngono. Nek Gusti Allah enggak seperti itu Gusti Allah itu. Semuanya ciptaan Allah itu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wa adami tanasubin. Tafawut itu juga artinya tidak ada keserasian. Bumi dengan bulan kayaknya kok enggak serasi ya. Enggak serasi, semuanya serasi. Kalau ada yang tidak serasi itu ulah manusia. Gusti Allah nek gawe iki serasi, wis serasi tenan. Gara-gara menungso njuk ora serasi. Dirusak dan sebagainya ya. Tapi kalau Allah menciptakan itu serasi. Itu ya. Namanya apa? Tafawut. Kamu angen-angen, kamu akan takjub dengan keagungan Tuhan. Siji ora beda-beda. Tidak ada satupun orang mengatakan ini sempurna, ini tidak sempurna. Planet ini kurang apik, ini apik. Enggak ada. Juga tidak ada satupun orang yang mengatakan matahari dengan bumi ini kurang serasi. Senangannya tukaran. Enggak, serasi, semuanya serasi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya wallahu a'lam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Farji'il basara. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Farji'il basara, mongko balekaken sapa sira al basara ing peninggal.
ai a'idhu tegese balekaken sapa sira hu ing al-basar ila samai marang langit. Hal taro ana ta ningali sapa sira fiha ing dalam as-sama min futurin ing futur. Hal taro ana ta ningali sapa sira fiha ing dalam as-sama min futurin ningali ing futur manane sudu'in tegese pecah wa syuquqin lan ya sentet pecah ya, terbelah ini ya, syuquq ya mirip-mirip lah ya seperti dalam surat Al-Insyiqaq ya kan idzas samaun syaqqat atau seperti surat Al-Infitar idzas samaun fatarat nanti idzas samaun syaqqat idzas samaun fatarat ini futur itu sulasinya dianutkan wazan diikutkan wazan infa'ala menjadi infatara berarti idzas samaun fatarat. Dalam bahasa yang lain dalam Al-Qur'an wa futihatis sama'u fakanat abwaba ya langit itu menjadi terbuka karena sudah pecah sehingga hubungan antara yang ada di atas dengan di bumi ini tidak lagi berbatas dan itu alamat kiamat alamat sistem matahari ya kan itu tata surya itu sudah error dan itu alamat kiamat. Sumarji'il basara. Jadi langit itu kamu melihat sangat indah sekali. Tidak ada tafawud seperti kita jelaskan kemarin. Ya, kamu melihat sekilas gitu semuanya indah. Semuanya tidak ada yang tidak serasi. Nah, kita kan tahu itu ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, lihat lagi. Ulangi coba, dilihat lagi. Siapa tahu kamu menemukan celah untuk mencacatnya. Coba kamu ulangi lagi. Ulangi, lihat lagi. Ini. Jadi sudah melihat lalu sudah tadi melihat tidak ada tafawud, disuruh kembali lagi, matanya disuruh melihat lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Karena kalau terjadi futur itu kiamat berarti. Sudah masuk pada ayat idzas samaun fatarat. Idzas samaun syaqqat. Tsumma rji'il basara. Diulangi lagi. Nulim balekno sapa sira al-basara ing peninggal. Lihat lagi. Karota ini kelawan bola bali. Ai karotan ba'da karotain. Tegese saambalan ba'da karotin ing dalam sause saambalan. Jadi karotain itu bukan kok 2 kali, tapi berkali-kali. Ya, kembali dan kembali. Kamu kok kembali dan kembali itu ada apa? Kembali dan kembali itu artinya 2 kali atau sering? Kamu kok makan lagi, itu 2 kali atau sering? Ya, mungkin maknanya bisa sering ya. Kayak labbaik Allahumma labbaik. Labbaika. Maksudnya talbiyatan ba'da talbiyatin. Di labbaika itu sendika dawuh 2 kali, bukan ya. Sendika dawuh setelah sendika dawuh. Masih terus menerus. Karota ini. Kalau kamu masih belum puas, belum percaya bahwa ciptaan Allah berbicara kepada orang kafir,
Ya tentu saja itu bisa juga menjadi ibrah bagi kita. Ya, kita posisinya di mana? Di bumi. Ya, kita posisinya apa? Di bumi. Bumi itu kecil sekali. Bumi itu kecil sekali. Karena itulah yang dibuat contoh di sini itu bukan bumi, tapi langit. Ciptaan Allah itu tidak hanya bumi, dan bumi itu hanya kecil. Lihatlah sekeliling kamu. Sekeliling kamu itu semuanya benda langit. Kamu melihat sekeliling kamu selain planet bumi, itu namanya benda apa? Benda langit. Kamu lihat semuanya, akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat sekali. Dan kamu ketika mencari, jangan mencari kesempurnaan. Cari ketidakpasannya. Kamu tidak akan menemukan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ya. Nah, di sini hal tara min futur. Jadi tantangan Al-Qur'an itu bukan mencari kesempurnaan. Kalau mencari kesempurnaan mudah ya. Cari celahnya dan kamu tidak akan bisa. Sekali kamu melihat, jangan puas, ulangi lagi berkali-kali. Dan setelah kamu mengulang-ulangi yang qalib, mengko bakal bali. Ayarji tegese bali, ilaika marang sira al-basaru apa peninggal, khosian. Hale ino. Gagal, hina karena gagal. Orang setelah perang lalu kalah itu rasanya hina sekali. Namanya khosian ya. Kamu melihat langit untuk mencari celah untuk menjelekkan, sudah mencari-cari kamu tidak akan menemukan. Nah, ketika tidak menemukan itu pulang dalam keadaan kalah, hina, khosian. Aidzalilan tegese hina, li'adami idraki khalalin, karena orang anane nemu cacat. Wa huwa utai basar iku hasirun, iku hasir, letih, kesel, wis kesel, kon balinine wis gak gelem misalnya, wis kesel aku. Wa huwa hasir namanya. Ai munqatiun, tegese terputus an ru'yati kholalin, sangka ningali kholal cacat. Munqatiun an ru'yati kholal, sangka ningali kholal, sudah enggak bisa menemukan lagi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Lan yakti teman-teman memberi perhiasan sapa ingsun, menghiasi sapa ingsun. Ini juga masih cerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya tabarok itu loh, tabarok, maha berkah, kebaikannya luar biasa. Maka ayat tabaraka al-mulk itu bercerita tentang keagungan Tuhan, tentang tabarok, maha suci Allah. Cerita tentang keagungan-keagungan. Walaqad zayyana, lan yakti teman-teman menghiasi sapa ingsun as-samaa'a ing biro ing langit, ad-dunya ingkang parek, langit yang parek. Karena langit itu bersab-sab ya kemarin ya, sab'a samawatin tibaqa. Karena ujung sana itu ngitungnya bukan sudah tidak pakai kilometer lagi, tapi sudah pakai hitungan berapa tahun sinar suara, berapa tahun, bukan berapa kilo, tapi sudah pakai berapa tahun sampai ke atas. Dan itu setiap atas-atas itu ada batas-batasnya. Langitnya matahari, langitnya apa? Bumi. Itu sudah ada batasnya. Dan itu tidak boleh pecah. Biar benda-benda yang di atas tidak bisa tembus ke bumi. Atasnya lagi ada langit apa lagi. Nah, ini as-samaa'a ad-dunya.
Saya telah menghiasi langit yang rendah. Dari kata adna. Adna itu mudzakarnya. Muannasnya apa? Ad-dunya. Aqrabun dekat, kalau kurba itu apa? Dekat untuk perempuan. Ad-dunya ingkang dekat, ay al-qurba tegese ingkang dekat ilal ardi marang bumi. Langit yang dekat dengan bumi. As-samaa ad-dunya. Saya hiasi bimasabiha dengan piro-piro misbah. Lampu. Ai binujumin tegese kelawan piro-piro bintang. Dengan bintang-bintang. Dengan planet-planet atau bintang-bintang ya. Binujum itu bintang yang bersinar. Nujum yang beredar namanya kawakib ya. Karena nujum itu macam-macam ya. Bumi itu kawakib ya, kaukabul ardi. Karena dia beredar di sekeliling di matahari ya kan. Namanya kaukabul ardi. Binujumin kelawan pira-pira bintang. Wa ja'alna. Ini juga salah satu keindahan apa namanya? Langit. Ketika menciptakan langit itu ada estetikanya, tidak hanya soal kokohnya, tapi juga indahnya. Ya, ada orang yang mencipta berdasarkan kokohnya. Ada orang yang mencipta berdasarkan indahnya. Tapi kalau Allah menciptakan itu tidak hanya sekedar kokoh dan juga tidak hanya sekedar indah, tapi indah dan apa? Dan kokoh. Karena itulah setelah bercerita tentang kokohnya, itu bercerita tentang indahnya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ai binujumin tegese kelawan pira-pira bintang. Bintang yang seperti apa namanya? Lampu. Lampu ya, seperti apa? Lampu. Wa ja'alna lan dadi akan sabaysun ha ing mengkono masabih bintang-bintang tadi. Tadadekno rujuman ing rujum. Ing balang. Ai marojima tegese alat-alat atau sesuatu yang digunakan untuk membalang. Marjamun, alat atau mirjamun, alat untuk membalang. Bukan balangnya itu sendiri, tapi alat untuk membalang. Masdar, rujum itu masdar ya. Tetapi yang dimaksud adalah alatnya. Sesuatu yang digunakan untuk membalang. Balang lisyayatini marang biro-biro setan. Idza staroku nalikane berusaha mencuri sapa syayatin as-sam'a ing pendengaran. Bi an yanfasila. Kelawan arep yen to pisah. Apa syihabun, apa syihab? Apa bintang? Anil kaukabi sangka planet. Ya. Anil kaukabi sangka kaukab planet. Syihab itu yang meteor ya, bintang meteor. Meteor itu bagian bintang enggak? Ya, meteor. Sesuatu yang pisah dari apa namanya? Kaukab meluncur ke bumi. Ya, meluncur ke bumi namanya syihab. Biasanya terbakar. Lalu habis karena terbakar kemudian habis sebelum sampai ke bumi. Tapi sebagian ada yang jatuh ke bumi dan masih dalam keadaan bentuk benda.
mungkin terus dibuat jimat atau dibuat apa gitu ya. Ya kan, namanya meteorit kalau dalam KBBI-nya itu. Meteorit, benda langit yang masuk ke bumi tapi masih utuh. Masih apa? Masih ada bendanya. Karena biasanya sebelum sampai ke bumi sudah terbakar lalu habis. Tapi ada juga yang sampai namanya meteorit. Nah ini itu tadi. Jadi meteor itu untuk menghalangi setan itu tadi, untuk tidak mencuri berita-berita langit. Malaikat itu, jadi gini ceritanya itu kalau dalam ilmu agamanya ya, setan itu bagian dari jin, dia itu jin ya. Tetapi dia berkawan dengan para malaikat, kan gitu ya ceritanya itu. Makanya ketika malaikat diperintah untuk sujud, kan? Wa idh qulna lil malaikati usjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang diperintahkan sujud itu adalah malaikat. Tetapi berarti kan iblis itu sebetulnya tidak masuk dalam perintah. Nah, yang diperintahkan adalah malaikat. Itu tidak perintah kepada iblis. Tetapi ada penjelasan. Tapi iblis pada waktu itu berteman dengan para malaikat. Karena itulah dia ikut kena khitab. Kena perintah untuk bersujud. Gitu ya. Jadi setan itu punya pengalaman hidup dengan para malaikat. Karena itu dia bisa mencuri berita-berita dari langit. Dan itu melahirkan orang dukun-dukun. Dukun-dukun itu beritanya dari mana? Kok bisa tahu ini, tahu itu? Itu beritanya dari para setan yang mencuri berita dari langit, pembicaraan malaikat di atas sana. Malaikat jinnya mencoba untuk naik, lalu mencari berita-berita dari para malaikat, mencuri-curi berita. Ya, tapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, maka langit itu dijaga. Karena itu Kanjeng Nabi mengumumkan, jangan lagi percaya dengan dukun. Dukun itu sudah tidak benar sama sekali. Jangan percaya, omongannya dukun jangan percaya. Kenapa? Karena dukun itu sumbernya adalah setan-setan yang mencuri dari langit itu tadi. Kamu masa depannya demikian. Nah, itu sumbernya itu dari berita-berita. Sementara setelah Kanjeng Nabi itu diutus, langit itu sudah dijaga. Jadi ini dalam rangka untuk jangan percaya kepada dukun. Saya mau belajar di sini, kira-kira baik apa tidak ya, tanya dukun. Nah itu sudah jangan lagi. Ya dulu juga jangan, zaman Kanjeng Nabi ditegaskan lagi, jangan. Terutama sekarang, karena sekarang ini setan sudah tidak lagi bisa naik ke atas karena dijaga oleh planet-planet itu, meteor-meteor itu. Kalqobasi, kaya bara api. Yukhadhu den alap apa mengkono syihab. Ya, yukhadhu den alap apa kobas gitu ya, kobas. Yukhadhu den alap apa kobas. Bara api minan nari sangka api neraka. Sangka api. Seperti bara api yang diambil dari api. Ya, bukan apinya sendiri. Kalau apinya tetap, tapi maksudnya kaukabnya itu tetap saja
posisinya tetap. Tapi meteor itu diambil dari apa? Kaukab. Kaukabnya tetap ada di situ, planet-planetnya tetap ada di situ. Tapi ya seperti api. Api kemudian ada bara api, diambil dari api besar. Kamu mengambil api dari mana? Itu dari api itu. Apinya tetap di sana. Nah, apa namanya? Meteor itu juga begitu. Meteor itu bukan planetnya, tapi benda langit, itu ya, mungkin diambil dari apa? Kaukab. Nah, yang berjalan, yang lari-lari keluar dari relnya itu bukan kaukabnya, tetapi apa? Meteornya itu. Fayaqtulu mongko mateni apa Syihab al-jinniyah ing bangsa jin, karena setan itu bangsa apa? Jin. Au yukhabbiluhu utawa ndadekaken bingung, ndadekaken gendeng, ndadekaken bingung apa mengkono Syihab hu ing jin. La annal kaukab ora kok sak temene kaukab ya zulu iku ilang apa kaukab an makani sangka panggonane kaukab. Bukan kok kaukab itu hilang dari tempatnya atau bergeser dari tempatnya. Oh, bukan. Ya, yang meteornya itu yang diambil dari apa? Kaukab. Kayak bara api itu bukan berarti apinya yang berjalan, tapi bara yang diambil dari api itulah yang berjalan bergerak menuju ke bumi. Karena untuk mengembalikan setan untuk kembali ke bumi kembali. Wa a'tadna lan nyiapaken sapa ingsun lahum marang asyayatin. Tak siapno adzab as-sa'ir. Adzab as-sa'ir. Ing siksa neraka ingkang apa jenenge yang dihidupkan. Sa'ir itu fa'ilun yang bimakna maf'ulun. An-nar al-muqaddah. Maknanya api ingkang din hidupaken. Jadi ini cerita tentang apa namanya? Api ya. Matahari itu juga apa namanya? Dari api ya. Dipercayai kan matahari itu juga pewanas ya kan? Bintang-bintang itu juga mungkin juga panas ya. Yang ini loh, yang apa namanya ada sinarnya. Sinarnya tidak diambil dari matahari, tapi memang dia itu sendiri apa? Bersinar. Itu kan ya panas ya. Tetapi bisa menjadi alat untuk hiasan. Ya kan? Apa namanya? Api neraka itu juga dari apa? Dari api, ya sama-sama dari apinya. Tapi yang satu berubah menjadi tempat penyiksaan, yang satu bisa menjadi alat untuk menghias langit dan menghias langit. Jadi sama-sama itu ya. Bintang itu bisa bersinar itu karena apa? Karena api ya kan? Kayak matahari gitu kan? Ya kan? Bukan bulan ya. Kalau bulan kan karena dia sebetulnya tidak bersinar, dia memantulkan sinar dari matahari. Tapi kalau bintang-bintang itu juga mungkin panas ya. Api ya. Berarti kan ini. Jadi ini juga berkaitan cerita tentang api itu tadi. Api yang satu sebagai hiasan, api yang kedua sebagai siksaan. Lalu cerita tentang setan. Ya, lalu cerita tentang setan. Setan itu juga terbuat dari api, gitu ya. Setan itu juga terbuat dari apa? Dari api. Tapi bukan berarti setan itu api. Hanya ada pernyataan setan itu terbuat dari api. Ya. Karena itu tidak pada tempatnya, kemudian ada pertanyaannya, kadang-kadang sering ditanyakan, kalau setan itu dari api, kenapa siksanya juga merupakan api? Apa dia tersiksa kalau dia itu masuk api? Wong dia sendiri terbuat dari apa? Dari api. Gitu ya. Maka ulama-ulama sebagian lalu kemudian menjawab,
Pertama, dia dari api itu bukan berarti seterusnya dia api, ya. Kita ini dari tanah, tapi bukan berarti lalu kita menyebut rambut kita itu tanah, ya kan? Tetap aja kalau kita dikotorin pakai tanah itu ya risih, walaupun kita ini sebetulnya dari tanah, ya kan? Tidur tanpa pakai alas langsung di atas tanah, kita juga tidak nyaman, ya kan? Pernah nggak tidur langsung di tanah gitu dan nyenyak, rasanya nggak pernah, ya. Padahal kita dari apa? Di tanah. Tapi bukan berarti karena kita itu dari tanah, maka kita bisa tidur di atas tanah dengan nyaman. Ya tidak bisa, ya tetap ya ini. Jadi setan itu dari api, lalu disiksa dengan wa'atadna lahum adzabas sa'ir, itu bukan berarti wong api kok disiksa dengan api. Yang pertama, ya. Jadi tabiat bahwa dia berasal dari api itu bukan berarti kemudian dia lalu menjadi api selamanya. Ya. Yang kedua, api itu bersap-sap. Api itu panasnya bersap-sap. Ya. Jadi kalau misalnya dia itu api, tapi bukan berarti dia kuat menghadapi api yang lebih panas daripada dirinya. Boleh jadi dia juga tidak kuat menghadapi api yang lebih panas daripada dia. Ya. Walhasil pertanyaannya itu sebetulnya orang iseng lah, ya. Tapi kadang-kadang ditanyakan, sehingga ulama-ulama juga perlu menjawab. Setan itu dari apa? Api. Kenapa? Siksanya juga api. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Sa'ir itu artinya menyala. Sa'ir itu fa'ilun yang bermakna apa? Maf'ulun. Api yang dinyalakan. Walil ladzina kafaru, lan iku kedue pira-pira wong akeh kafaru ingkang kufur sapa alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina adzabun utawi siksa, adzabu jahannam utawi siksa jahannam, wa bi'sa lan saele-eleke iku saele-ele almasiru apa tempat kembali, ya utawi jahannam. Ya, ditegaskan bahwa yang masuk neraka itu tidak hanya setannya, tapi orang yang digoda setan lalu dia mengikuti itu juga bisa masuk neraka, ya. Orang kafir-kafir yang tidak mengimani kepada kabar-kabar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu juga walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Itu ya. Idza ulqu nalikane den tumibaaken sapa al-kafirin, atau bisa juga apa ya? Setan. Namanya yang ahlun nar lah, ya. Idza ulqu fiha. Idza ulqu itu kemana rujuknya itu? Orang kafir atau setan juga? Kalau di sini apa namanya, sirihim, ya, alladzina kafaru, ya. Idza ulqu nalikane den tumibaken sapa alladzina kafaru fiha ing dalem jahannam, sami'u mongko padha ngrungu sapa alladzina kafaru laha kedue jahannam syahiqan ing suara. Manane sahiqan ay sautan tegese swara. Mungkaron ingkang den ingkari. Kasauti al-himari, kaya suarane khimar. Sahik itu suara yang ada di kalau ini salah satu pemaknaan itu. Suara yang ada di suaranya nafas yang tidak sampai keluar, tersengal-sengal, namanya syahid. Orang yang sedang tertahan nafasnya, emosi, tersengal-sengal, ya, itu apa?
syahid. Saking emosinya, ini menggambarkan tentang neraka yang emosi. Suara syahid itu bukan suaranya siapa-siapa, tapi suaranya neraka. Karena ada kalimat laha. Sami'u laha la kedua jahannam syahiqan. Berarti suaranya apa? Suaranya jahannam. Suara yang sedang marah. Orang kalau marah, emosi itu kan membuat suara kan tersengal-sengal di dada ya. Gitu. Wahya utawi mengkono jahannam iku tafuru iku umap ay taghli tegese umap mendidih ada suara-suara itu apinya mendidih saking gitu ya digambarkan seperti orang yang sedang benar-benar marah sehingga terdengar suaranya. Api itu suaranya kayak apa sih ya? Ya kan gitu, gitu ya. Mungkin ya. Ini penggambaran tentang neraka itu. Takadu tamayyazu minal ghaidhi. Takadu meh-meh apa jahannam. Iku tamayyazu. Iku dadi beda apa jahannam. Pisah-pisah. Beda-beda itu artinya pisah-pisah. Wa quri'a lan den waca tatamayyazu. Bukan tamayyazu tapi tamayyazu. Ya taknya ditampilkan. Anut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Alal asli yang atasi asal. Berarti taknya tidak dibuang. Maknanya ay tataqatta'u. Tegese putus-putus apa anar. Ini penggambaran ya. Minal ghaidhi sangka amarah. Ay ghadaban tegese muring-muring alal kufari yang atase pira-pira wong kafir. Sampai pisah-pisah, beda-beda. Tangannya nang kono sing siji, tangannya siji nang kono. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Saking marahnya. Dia marah sekali. Sampai kepalanya di langit dan kakinya di bumi. Nah, gitu. Saking marahnya. Tangannya ada di sebelah barat. Tangan satunya ada di sebelah timur. Kepalanya di angkasa, kakinya di langit, kakinya di bumi. Saking pengen menerkamnya, marah sekali. Nah, itu tamayyazu namanya ya. Jadi kata tamyiz membedakan, artinya tangan kanan beda, tangan kiri beda, kepala beda, kaki beda, mana-mana. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kalau kita tidak paham bahasa Arab dengan baik, ya pasti bingung. Apa ya, beda apa maksudnya? Beda, beda. Nah, gitu ya. Makanya belajar Al-Quran ini ilmunya ya lumayan, tidak hanya sedikit-sedikit tentang sedikit bahasa Arab lalu bisa memahami dengan baik, bisa ya. Ini takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, mungkin orang Arab mungkin menggambarkannya seperti itu. Kalau kita menggambarkan seperti itu enggak, marah sekali, tangannya berada di kanan, sebelah kanan tangannya yang di sebelah timur mau menerkam orang yang ini, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Wah, saking marahnya sampai anggota tubuhnya itu bisa terpisah dari tubuhnya satu persatu, saking marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu